Shalom, saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Perkenalkan, nama saya Selvia Yosefa Pasaribu. Nomor induk mahasiswa 220101159. Jurusan Pendidikan Agama Kristen. Semester 1, mata kuliah Teologi Sistematika. Dosen pengampu Dr. Baginda Stompul MPDK. Saya akan menyampaikan topik tentang manusia. Selamat menyaksikan. Pemahaman tentang manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah adalah hal yang penting. Karena berdasarkan pemahaman tersebut, manusia akan menempatkan diri secara benar sebagai makhluk yang diciptakan dan akan menghormati penciptanya sebagai oknum yang berkuasa penuh di dalam hidupnya. Kesalahan pengertian terhadap konsep penciptaan manusia. Maka manusia akan menjadikan dirinya sebagai Allah terhadap dirinya sendiri dan segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Penciptaan manusia dalam kitab Kejadian pasal 1, bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan rupa Allah menjadikan manusia berbeda dengan ciptaan lainnya yang ada di Taman Eden. Allah memiliki tujuan menciptakan manusia dan tujuan itu sudah diketahui oleh banyak orang. Namun alangkah baiknya, apabila kebenaran itu diungkap dari Alkitab sendiri dalam hal ini, kitab Kejadian 1 ayat 26-28, yang terisi, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Adapun judul penulisan ini adalah eksposisi gambar Allah menurut penciptaan manusia berdasarkan Alkitab. Pandangan di luar Alkitab tentang manusia. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk Allah sebagai hamba Allah di dunia. Hubungan manusia dengan Allah dapat digambarkan seperti hubungan antara seorang raja dengan rakyat. Akal dan nafsu sebagai kelengkapan yang sangat penting yang telah diberikan kepada manusia dalam kehidupannya. Manfaat dari akal adalah untuk membuka segala misteri yang mustahil diketahui oleh ciptaan lainnya, misalnya binatang. Sedangkan nafsu diberikan untuk bisa mendapatkan apa yang dilihat oleh akal manusia. Jika seseorang mampu mengatasi nafsunya melalui akalnya, maka selamatlah ia dan pastilah akan mengalami kebahagiaan di akhirat nantinya. Akan tetapi, jika tidak dapat menguasai nafsunya, maka dia akan mengalami hukuman di akhirat. Menurut agama Hindu, manusia batinia dan lahiriah mengalir dari jiwa yang identik dengan Brahman. Brahman ini mengalirkan asa rohani dan asa badan. Gabungan dari dua asa ini mengalirkan berbagai hal yang dijumpai dari alam. Manusia menurut agama Buddha. Manusia terdiri dari nama rupa yakni unsur rohani dan jasmani. Dalam diri manusia tidak ada yang tetap, oleh sebab itulah semua akan dilenyapkan dan adanya perubahan. Oleh karena itulah semua yang ada di dunia ini akan mengalami perubahan segala terus menerus. Manusia menurut kebatinan manusia terdiri dari 3 bagian. Badan kasar, badan halus, dan badan jiwa. Yang dimaksud dengan badan kasar adalah wadah yang tampak. Badan jasmani yaitu bentuk yang dapat diamati bersama dengan panca inderanya. Badan halus adalah dari kelompok nafsu. Sedangkan menurut Brata Kasawa dan Pariana, badan halus adalah dunia psikologi satu jiwani yang disebut dego atau dunia aku. Maka seluruh bentuk-bentuk dari kejahatan yang ada menurut kebatinan berasal dari badan kasar dan badan halus. Manusia menurut komunisme memandang manusia hanya sebagai makhluk hewani dan makhluk ekonomis. Lefebvre, seorang komunis dari Prancis, berpendapat bahwa manusia mengandung segala kekayaan yang ada di dunia. Karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang benar, yang selalu mengubah alam, dunia, dan dirinya sendiri. Manusia mempertanggungjawabkan kepada dirinya sendiri, bukannya kepada Allah atau siapapun juga. Karena manusia adalah binatang manusia yang cerdas, maka ia pun harus hidup menurut kodratnya. Kerja adalah hakikat manusia, kerjalah yang membuat manusia menjadi homo humanus, makhluk yang berkemanusiaan. Mark Engel dan Lenin sebagai tokoh komunisme, mereka menganut faham materialisme, menolak Allah sebagai pencipta manusia. Menurut gambar Allah manusia
sebagai makhluk biologis ekonomis, maka harga diri tergantung pada produksi kerja yang dihasilkan. Menurut evolusi bahwa manusia dianggap sebagai binatang manusia yang cerdas yang pertumbuhannya berlangsung menurut proses evolusi dan tingkat yang rendah ke tingkat yang lebih tinggi. Teori evolusi mengajarkan bahwa zat-zat kimia yang berada di bumi pada waktu bumi ini masih primitif, tergantung melalui suatu proses yang tidak dimengerti. Zat-zat kimia tersebut bersama-sama menghasilkan zat-zat kehidupan pertama yang akhirnya menjadikan sel-sel yang pertama melalui kekuatan mereka sendiri. Dari sel-sel yang hidup ini muncul suatu proses di mana dari sesuatu yang sederhana timbul sesuatu yang kompleks. Dari bentuk kehidupan lama, tulang belakang ikan terevolusi menjadi katak, yang juga terevolusi menjadi reptil, dan akhirnya binatang-binatang muncul daripada manuk. Akhirnya makhluk seperti kera terevolusi menjadi pria dan wanita. Manusia menurut klinikal pesimistis. Menurut paham ini, yang paling dibutuhkan dari manusia bukanlah pemikirannya, tetapi kebodohannya. Manusia perlu bersikap bodoh dan pesimis agar jangan semakin sombong manusia itu. Memang manusia memiliki pengetahuan, keahlian, kekuatan, dan keterampilan, tetapi harus diingat bahwa hal ini semakin membawa manusia berhadapan dengan berbagai bahaya dan kesulitan. Kesulitan yang paling besar ialah tiadanya kesadaran justru menentukan diri sendiri atau egois. Manusia menurut fakisme adalah bentuk negara yang paling ekstrim dan nazisme. Sebagai perwujudannya, mereka menekankan kesukuan dan tanah air. Masalah yang paling penting digumuli fakisme adalah pandangan kenegaraan yang bersifat absolut, nasionalis, dan totaliter. Negara merupakan lambang penguasaan tertinggi. Pandangan Alkitab. Yang pertama, mandataris Allah. Mandat pembangunan kultural memiliki pengertian bahwa di samping mandat ilahi, spiritual gereja orang Kristen harus terlibat dari aksi sosial. Mandat pembangunan kultural ini telah diberikan kepada Adam sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 28. Dengan demikian, manusia adalah mandataris Allah di dunia. Berdasarkan Kejadian 1 ayat 28, ada 4 hal yang perlu diperhatikan dan beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah, dan berkuasalah. Tugas dan tanggung jawab di atas yang membedakan manusia dari segala ciptaan lainnya yang ada harus diakui sebenarnya tugas dan tanggung jawab mereka merupakan anugerah Allah sendiri yang telah diberikan pada manusia. Diberikannya mandat tersebut merupakan indikasi bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Tugas ini sendiri harus dianggap sebagai tugas yang suci karena itu demi kepentingan manusia dan perintah Allah. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai mandataris Allah harus bertanggung jawab untuk mengatur jumlah penduduk bumi, mengolah bumi serta isinya, bersejahtera umat manusia. Jadi, bukan merusak apa yang ada, akan tetapi memeliharanya. Yang kedua, manusia terbatas. Allah membentuk manusia dari debu tanah, terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Nats ini menunjukkan bahwa manusia itu sangatlah terbatas karena telah diciptakan dari debu tanah. Makna yang terkandung dalam penciptaan dari debu tanah adalah adanya hubungan yang khusus dengan Allah. Sekalipun tidak sama dengan Allah, dengan demikian keterbatasan manusia menunjukkan kepada status manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga, hidup karena Allah. Allah menghembuskan nafas atau roh kepada manusia. Inilah yang disebut sebagai nafas kehidupan, terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Manusia bisa hidup karena Allah memberikan nafas kehidupan. Sebab tanpa itu, manusia tidak akan dapat hidup. Dan selamanya pun sesungguhnya bahwa hidup manusia hanya kepada kasih karunia Allah. Yang keempat, hati nurani. Manusia sebagai ciptaan Allah memiliki hati nurani atau kesadaran etis. Hati nurani memiliki makna untuk membedakan manusia yang baik dan mana yang jahat. Dalam bahasa Latin, hati nurani disebut conscientia. Yang kelima, imago Dei. Pengertian imago Dei diciptakan seturut dengan peta. Teladan Allah berarti sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan seperti Tuhan sendiri. Dalam Kejadian 1 ayat 26, firman Tuhan berkata, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Selanjutnya dalam ayat 27 diulangi bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar. Dalam Perjanjian Lama dicatat manusia diciptakan menurut peta atau rupa Allah. Makna yang terkandung di dalamnya adalah kesamaan ilahi manusia, yaitu sebagaimana kesamaan seperti anak dan bapaknya. Dalam Perjanjian Baru, orang Kristen disebut gambar dan Allah. 1 Korintus 11 ayat 7, Yakobus 3 ayat 9, orang Kristen sebagai gambar Allah. Roma 8 ayat 29, Kolose 3 ayat 10 dan 11, Korintus 3 ayat 18.
Yesus Kristus sebagai gambar Allah terdapat dalam 1 Korintus 4 ayat 41 dan Kolose 1 ayat 15. Penciptaan manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan juga segambar dengannya. Hal ini menunjukkan adanya persamaan roh. Jadi manusia diberi kehormatan yang sangat tinggi, berbeda dengan sekali dengan binatang-binatang. Di mana dapat kita lihat keunggulan manusia, yaitu sadarkan diri, mempunyai akal, bertanggung jawab atas perbuatannya, dapat bersekutu dengan Allah, dapat menyembah Allah, memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan lenyap. Perlu diketahui bahwa gambar Allah yang ada pada manusia tidaklah hilang, yaitu ketika Adam jatuh ke dalam dosa. Hanyalah manusia yang segambar dengan Allah dan telah dinodai oleh dosa. Adam diciptakan langsung dari debu tanah dengan cara yang ajaib. Ini bukanlah suatu proses evolusi. Apa pendapat yang mengatakan bahwa debu tanah dan tanah melambangkan kerang? Tuhan Allah mengembuskan nafas kehidupan ke dalam dua ekor kerang sehingga keduanya menjadi manusia. Kejatuhan manusia dan akibatnya. Adapun tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk mengasihi dan mentaati Tuhan Allah. Dengan kata lain, manusia adalah sebagai kemuliaan Allah. Jika manusia mengasihi Allah, maka akan dibuktikan melalui kenyataannya kepada Allah. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya kepada Adam dan Hawa, di mana mereka boleh makan dari semua pohon dengan bebas kecuali satu. Mereka memang diperhadapkan dengan satu pilihan, mengasihi Allah atau tidak. Pohon itu sendiri sebagai suatu kesengkatan kepada manusia terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Namun mereka lebih menuruti kelicikan si iblis, tidak tahan atas godaan iblis sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama sebenarnya sadar bahwa mereka sudah melakukan kejahatan atau berdosa. Hal ini dapat dilihat dalam Kejadian 3 ayat 9-10. Dalam nas ini ada dua hal yang penting harus diperhatikan sehubungan dengan kesadaran berdosaan mereka, yaitu mereka menjadi takut dan bersembunyi. Dosa itu sendiri menular dan berasal dari iblis. Selanjutnya menular kepada Hawa dari kemuliaan kepada Adam dan sampai kepada manusia sekarang. Kebebasan Allah telah diberikan kepada manusia, akan tetapi manusia, Adam dan Hawa tidak mampu menaati perintah Allah. Mereka lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis dari apa yang telah dikatakan oleh Allah. Mereka lebih mau menyembah iblis daripada menyembah Tuhan. Terdapat dalam Kejadian 3 ayat 1-6. Keberadaan dosa manusia ada pada ketidaktaatan mereka pada Allah. Kesadaran telah berdosa yang membuat mereka bersembunyi dari Allah. Sifat itu telah menguji sampai di mana kesetiaan manusia itu dengan cara yang melarangnya. Allah yang Maha Tahu membuat apapun tidak dapat disembunyikan oleh manusia dari hadapan Allah. Dalam Kejadian 3 ayat 9-10 ada tiga hal yang perlu diperhatikan. Allah mencari manusia, Allah mencari takut, dan mencari bersembunyi dari hadapan Allah. Adapun dosa, yang pertama, dosa warisan. Yang dimaksud dengan dosa warisan adalah keadaan dosa dari setiap manusia yang dilahirkan. Dalam Efesus 2 ayat 1-5 dikatakan secara kedagingan, kita semua adalah anak-anak yang dimurkai. Mazmur 51 ayat 5-7 menjelaskan bahwa perihal dosa warisan di mana dipunyai sejak dalam kandungan dan bukannya sesuatu yang timbul selama masa hidup. Yang kedua, Allah dan manusia. Manusia diciptakan Allah, Kejadian 1:26. Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Firdaus dengan maksud untuk mengusahakan dan memelihara taman ciptaan Allah. Itulah sebabnya Allah pun memberikan suatu perintah kepada Adam dan Hawa. Akan tetapi Allah melarang untuk memakan buah yang terlarang itu. Apakah manusia taat terhadap larangan Allah? Manusia tidak dapat taat perintah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, manusia jatuh ke dalam dosa. Walaupun sudah diberikan kebebasan kepada manusia, namun Adam dan Hawa tidak setia dan tidak mau taat pada perintah Allah. Mereka justru mengikuti perintah atau kehendak iblis untuk tidak menyembah Allah dalam ketaatan. Ilustrasi tentang ketaatan, seorang pelayan diuji ketaatannya kepada umatnya dengan tidak boleh membuka tutup panci dari sini. Kemudian tuan rumah pergi, si pelayan tinggal sendirian. Rasa ingin tahu mengakibatkan tidak taat. Ia membuka tutup panci tersebut. Tiba-tiba keluarlah seekor tikus warna putih. Lalu tikus itu lari dan menghilang ke semak-semak. Kemudian tuan rumah kembali dan membuka panci yang kini kosong, tidak ada tikus putihnya. Pelayan ketakutan dan bersembunyi. Karena ketakutan tidak taat pada perintah majikannya, dan pelayan itu pun kemudian diusir. Sebagai penerapan, kita sering mengikuti keinginan hati dan sendiri dan coba-coba melupakan Allah yang menipu, iri hati, marah, serakah. Hal ini semua ditawarkan oleh iblis untuk kita lakukan. Lalu setelah itu, melakukan ini manusia akan jatuh ke dalam dosa. Yang keempat, manusia sadar bahwa mereka berdosa.
Karena merasa bersalah, maka Adam dan Hawa bersembunyi dari hadapan Allah. Akan tetapi sesuatu pun dapat disembunyikan oleh manusia dari Allah yang Maha Tahu. Manusia berusaha karena tidak taat pada perintah Allah, karena Adam dan Hawa telah memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Yang kelima, dosa itu menular, terdapat dalam Kejadian 3 ayat 12-13. Adam menuduh Hawa yang mengajak untuk berdosa. Hawa menuduh ular yang memujuknya. Jadi sebenarnya dosa itu ditulari oleh iblis, yang kemudian iblis kepada Hawa, lalu Hawa kepada Adam. Yang keenam, Allah mengasihi manusia, terdapat dalam Roma 5 ayat 8-9. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena Kristus telah mati untuk kita sebenarnya dibenarkan oleh darah-Nya dan kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya kepada manusia, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan kepada orang yang percaya kepada Yesus. Manusia dalam master plan Allah. Sebenarnya di dalam benak Allah, manusia tidak pernah untuk menerima dan mengalami suatu kesalahan neraka. Sebab Allah mengasihi manusia. Tetapi dosa manusia lah yang memisahkan dirinya dengan Tuhan Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 ada dua hal yang penting dalam diperhatikan, yaitu sebab manusia telah berdosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sepanjang abad manusia telah berusaha menyeberangi jurang jembatan antara dirinya dengan Allah, agar manusia mengalami kebahagiaan. Usaha manusia sangat bertentangan dengan Efesus 2 ayat 8-9. Namun Allah telah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan, yaitu melalui pengorbanan Yesus Kristus di salib. Dengan demikian, hanya percaya dan menerima Tuhan Yesuslah maka seseorang terlepas dari hukuman dosa. Apabila seseorang mau menerima Yesus secara pribadi dan menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan mengalami dua hal dalam hidupnya. Yang pertama, hidup yang kekal, sudah pindah dari dalam maut dalam hidup, dan juga amal pendidikan hidup yang baik namun gagal disebabkan karena dosa. Peninjauan keselamatan. Manusia diciptakan bersekutu dengan Allah, dan memang sebenarnya Allah mengasihi manusia, tetapi Allah tidak mau bersekutu dengan dosa manusia. Dosa inilah yang menjadikan hubungan antara manusia dengan Allah terputus. Yang pertama, Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi manusia, mempunyai suatu rencana indah baginya. Itulah sebabnya manusia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di Taman Eden agar dapat selalu berkumpul dengan Allah, mengalami segala kebaikannya. Pada waktu ini manusia belum melakukan dosa sedikit pun. Itulah sebabnya manusia dapat bersekutu dengan Allah yang Maha Suci. Yang kedua, dosa memisahkan manusia dari Allah. Tuhan Allah Maha Suci, sedangkan manusia penuh dosa. Karena itu ada satu jurang pemisahan dari manusia dari Allah. Walaupun manusia jujur dan masih baik hati, tetapi mustahil tidak ada dosanya. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, Allah menyediakan jembatan keselamatan satu-satunya. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan satu-satunya untuk pengampunan dosa manusia. Kristus mati karena dosa-dosa kita, dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Demikian Allah menjembatkan jembatan jurang pemisah dengan dirinya, yaitu dengan mengirimkan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita di kayu salib. Terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6, mengatakan bahwa Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan hidup. Setelah kita mengetahui ini, bagaimana caranya manusia bisa menerima keselamatan, dan bagaimana cara kita melintasi jembatan Yesus Kristus yang telah disediakan Allah. Yang keempat, hanya dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus maka terlepas dari hukuman dosa. Ada dua hal yang harus diperbuat seseorang agar mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum agar pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pertama, mendengarkan perkataanku. Kedua, tidak cukup hanya mendengar, kita harus percaya juga. Hanya dengan percaya atau iman, kita dapat menerima Yesus sebagai jembatan kita dari jurang dosa. Melalui Yesus menyeberangi jurang pemisah antara Allah, dan setelah percaya menerima Yesus, maka keadaan kita sekarang yaitu memiliki hidup kekal, tidak turut dihukum Allah, dan sudah pindah dari maut ke dalam hidup kekal. Adapun kesimpulan dari yang semua telah saya jelaskan, manusia sebagai ciptaan Tuhan, kesaksian Alkitab yang paling awal tentang manusia merupakan ciptaan Tuhan. Manusia tidak terjadi dengan sendirinya melalui proses evolusi. Manusia diciptakan berbeda dari makhluk lainnya, termasuk kera, dan bukan karena keturunan kera. Sebagai ciptaan Tuhan, maka Tuhan adalah sumber hidup dan Tuhan berdaulat atas kehidupan dan tujuan hidup manusia. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia itu adalah sahabat Allah yang harus berhubungan dengan Allah. Manusia dan Allah tidak bisa saling melepaskan diri dari hubungan satu sama lain. Demikian juga halnya dengan sesamanya, tetapi haruslah hidup saling berhubungan dan saling bertergantungan
dan sama-sama mencerminkan gambar Allah. Itu dalam hubungan dan kehidupan sehari-hari. Cukup sekian materi tentang manusia yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Shalom.